secara teknis memang nggak berjalan kayak biasa syuting gitu loh. Ada yang Howidi sebagai sutradara punya caranya tersendiri gimana menghadirkan ibu menjadi aibu gitu. Saya juga waktu itu penasaran sekali. Pada saat itu pernah test cam. Kita teknologinya pakai seperti apa? Nanti kayak gini ya. Oh, gitu. Terus nanti pas syuting juga nanti kita akan lakukan beberapa kali sehingga gini. Nah, ada hal yang menantang ketika syuting adalah sesuatu yang baru lagi bahkan buat saya ya, bahkan sesuatu yang baru karena ada teknis yang saya harus adaptasi ke situ. Sama menjadi keluarga nih serunya adalah hal yang sama mungkin saya takutin sama Ali sebelumnya. Tapi ternyata sama Ali saya udah kenal dari Koki Cilik. Waktu itu Ali umur 6 tahun. 7 tahun. Sixen. Ya waktu itu ya masih di Koki Cilik 6-7 tahun dia kalau nggak salah. Dan itu udah ketemu sampai akhirnya ketemu lagi di sini jadi bapak anak. Kalau Dian tentunya saya sudah tahu kiprahnya dari zaman sebelum saya masuk ke film. Yang mengagetkan adalah ketika hadir ngobrol gampang sekali ternyata, gampang ngobrol terus punya kesamaan kita mau kemana nongkrong apa enak lah buat saya sih digampangkan sekali. Kalau Ali sama Dian saya penasaran nih bondingnya gimana. Saya lihat di foto saya sempat kayak main pedal bareng ya, pemain tenis bareng. Iya. Saya sih nggak diajak, Nggak, jadi kayaknya kita tuh, jadi kan kita kan sebenarnya punya waktu tuh cukup sedikit sebelum syuting untuk bisa ngebondingin diri kita masing-masing supaya pas lagi syuting tuh chemistry-nya udah bener-bener kayak keluarga yang sangat erat dan sangat kenal satu sama lain. Jadi kita tuh, aku sih sebenarnya lebih menginisiatif pas awal syuting tuh udah yuk kita pokoknya jajan bareng, kita jajan jajanan gorengan, ayo doyan makan apa, yuk makan pokoknya gitu. Aku yang lebih ngerangkul dan kita tuh nggak ada sempet apa ya kayak era basa-basi, chit-chat gitu tuh nggak ada, langsung kayak rangkul aja pokoknya mau bilang apa pokoknya gitu. Jadi bikin Ringo sama Ali juga lebih nyaman untuk langsung ngerasa cair aja sama aku. Untungnya juga mereka langsung menyambut ya dan langsung aja gitu. Jadi kita di lokasi syuting udah langsung Iya benar-benar. Jadi kayak beneran kayak tadi aku bilang nggak ada awkward face-nya gitu. Jadi walaupun emang karakternya aku sama bapak kan lebih banyak kayak kecanggungan waktu pertama kali ketemu tuh malah ngebantu aku buat bikin karakternya jadi kerasa lebih manusiawi dan lebih jujur. Tapi kalau di luar set tuh kita ya kalau misalnya akan ada scene berat atau akan ada scene emosional tuh kita pastinya selalu ngobrol. Sampai waktu itu tuh aku sampai datang ke kamarnya bapak di hotel, kita ngobrol tentang skenario tuh kita ubah karena bukan soal berubah tapi lebih ke enaknya gimana ya biar masuk ke bahasa kita besok gitu. Betul, karena di sini kan kita juga punya challenge sutradara nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang unik karena kita sebagai aktor harus menyampaikan emosi dengan clear biar direkturnya walaupun nggak tahu apa yang kita omongin tapi dia tetap bisa ngerasain scene-nya itu tentang apa. Akhirnya saya sama Ali ya kita les bahasa Mandarin. Kita ngobrol banyak. Nah, terus habis itu kita tuh lumayan punya grup yang isinya bapak ibu Cimot yang akhirnya kita tetap sering banget video call. Even sampai sekarang kayak kangen bertiga gitu. Jadi kita udah masing-masing udah syuting yang lain-lain, Ali udah syuting yang lain, Ringo udah syuting, aku udah lagi syuting film yang lain. Terus kebetulan Ali datang dan nengokin ibunya gitu lah. Akhirnya terus di situ ada adegan makan nasi liwet ya kan, sebuah perkenalan kuliner lokal yang ternyata dia sangat-sangat menyukai. Iya. Dia tuh agak nggak terlalu suka nyobain hal baru. Tapi terus habis itu kita sempat pedal ya. Sama teman-teman juga. Jadi itu setelah syuting ya? Sebenarnya itu jauh setelah syuting. Akhirnya kita jadi support system Ali juga beneran ya? Iya, ini saya perhatiin pacarnya kalau mau deketin nggak punya pacar. Bentar, kalau dia mau pacarnya kalaupun ada nanti calonnya udah kita disortir dulu. Siapa dari apa yang saya dengar, apakah dia cukup baik atau tidak, apakah gimana? Ya, misalnya aku mau deketin cewek tuh kayak siapa menurut ibu? Nyambung sama ibu nggak kira-kira? Yang ini gimana bu? Terus selalu sama bapak, Pak ini saya deketin gimana ya Pak? Iya, kayak gitu. Kalau mungkin dari aktor yang remaja gitu disutradarai sama sutradara dari luar gitu, kamu tuh ngerasanya gimana sih waktu pertama akan masuk dalam lokasi syuting dan ada kesulitan atau sama aja gitu? Agak sulit ya mungkin kalau nggak bisa ngobrol karena aku tuh
I'm the type yang suka yak banget kalau sama director tuh aku suka ngobrol, tapi harus ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ngomongin naskah tuh buat aku diksi yang asing gitu, jadi mungkin di situ cuma happy banget dapet experience. Dan menurut aku Wedding tuh lumayan director yang cukup sensitif, karena kalau di set tuh yang aku sangat aku bersyukurin tuh karena dia ngasih kita sebagai aktor space untuk prepare for an emotional scene. Jadi kalau kita lagi take tuh nggak ada orang di set, Boleh semuanya ketawa, segala silent, macam nggak boleh. semuanya silent, kita dikasih waktu. Jadi itu sangat membantu aku buat munculin emosi-emosi yang kalau ada orang di set tuh jadi susah munculnya. Dan dia kerja sama dia enak banget sih, enak banget. Jadi pemain juga jadinya lebih lega kalau bisa dikasih kebebasan untuk jadi lebih masuk ke karakternya, dan juga terlepas dari halangan bahasa bagaimana, menurut aku itu justru jadi challenge aja, bukan jadi malah yang bisa ngehambat gitu sebagai core pemain. Kebayang gak sih kalau kita selama ini ngebayangin jadi aktor-aktor Indonesia, wah kapan kita bisa go internasional ya, pergi keluar syuting sama produksi luar. Sekarang kita malah dapat lihat latihan untuk melakukan itu, kerjasama sama sutradara luar, tapi syutingnya di sini aja. Jadi keren banget menurut aku sih, ini salah satu pengalaman yang berharga yang mungkin kita semua belajar untuk mempersiapkan segala macam kemungkinan yang mungkin akan datang di karir kita ke depan. Dan mereka kaget loh, akhirnya syuting di Indonesia. Bagi mereka tuh kan ada di media ngeliat Indonesia tuh kayak gitu, Bali gitu misalnya. Pas mereka syuting di sini di salah satu daerah yang nanti teman-teman bakal lihat di filmnya, adalah, hah? Ada ya Indonesia kayak gininya gitu loh. Menurut mereka Indonesia beda-beda banget ya gitu. Dan itu tuh membuat kekaguman itu ke mereka tuh, buat kita tuh kayak Bangga lah, Iya, bangga. Sound bangga. effect. Iya. bisa ngajak orang luar syuting di Indonesia tuh sebuah kebanggaan banget, karena kita jadi bisa sempat nunjukin bagian Indonesia yang alamnya keren-keren, tapi juga nunjukin kinerjanya orang Indonesia yang sebenarnya juga sangat keren-keren, Iya. dari aktor-aktornya sampai kru-krunya. Jadi itu sesuatu yang perlu mungkin teman-teman media bisa banggakan juga, karena kita perlu bangga kok filmmaker Indonesia tuh Iya. keren, top. Standar disiplin, standar kerja, semuanya kita udah cukup bagus Bener banget. banget. Aku banyak banget belajar dari ibu sama bapak tentang kedisiplinan dan Bahkan mereka ketagihan pengen sebagai syuting sini aktor. terus Iya, ya. Sama ketagihan. editor sini, Iya. sama produser sini, sama acting kita, dia pokoknya pengen lagi gitu, nagih mereka tuh. Kalian sendiri mungkin ini katanya keterusan pakai AI gitu ya, gimana tuh dalam kehidupan sehari-harinya? Kadang-kadang sih memang masih suka nyontek ya, untuk apalagi kalau mau cari resep masak, kan aku juga nggak terlalu jago, jadi untuk masak tuh pasti tanya AI, minta yang cepet aja deh, yang paling enak paling gampang resepnya sop butuh tuh yang kayak gimana, yang lewat diapain dulu gitu-gitu, dan aku selalu kita contekan kayak gitu. Berarti manfaat banget ya seperti itu. Lumayan sangat bermanfaat. Sebelumnya nggak pernah ya Kak? Ya paling dulu kalau misalnya mau bikin, misalnya kita lagi mau bikin tugas di kantor gitu kan, walaupun kitanya yang ngerjain, tapi kan risetnya tuh bisa membuat kita tuh kayak jadi lebih cepat ngerjainnya kan, tapi tetap yang ngerjainnya tetap kita lagi. Itu sih sebenarnya aku pengen ngajakin teman-teman kita tuh menggunakan AI. Kan ada yang juga banyak khawatir dengan bahayanya, aku rasa itu bisa kita tanggulangi selama kita tuh bijaksana juga gitu loh menggunakan. Kalau kita juga tetap mau ngerjain dengan kreativitas kita sendiri, kita juga tidak akan membuat diri kita tumpul. Jadi itu kita gunakan, tapi jadi alat pembantu aja, jangan terus jadi ngegantiin tugas kita seluruhnya, karena menurut aku itu nggak etis. Kedua, dan itu juga malah nggak bikin kita juga berlatih untuk bisa mengembangkan diri gitu loh. Tapi kalau untuk memprovide kita dengan data-data pendukung dan riset yang itu juga, itu bisa mempercepat tugas kita. Dan apalagi kalau yang anak-anak seumuran aku juga banyak yang di sekolah tuh juga banyak buat yang pakai AI, dan mungkin sama sekolah, di beberapa sekolah juga ada yang dibolehin gitu. Dan mungkin ini bisa banget relate sama mungkin kalian yang umurannya sama kayak kita ya, yang mungkin, dan di adegan sana juga ada yang Rama minta bantuan ibu buat belajar, buat ini segala macem. Dan menurut aku justru malah ngegampangin banget sih, bukannya malah gimana. Dan menurut aku itu relatable sama anak-anak zaman sekarang, karena mereka kan sering banget curhat ke AI, kontrol emosi pakai AI, apa AI. Anak seumuran aku juga tahu. Anak seumuran aku juga Pak Mas, nyoba-nyoba cari tahu AI. Iya, sama. Kalau ini biasanya pakai AI buat apa? Kalau aku sih, kalau nggak buat research dan misal ngebantu kalau mau bikin cerita atau cari-cari film yang bagus, yang mirip sama karakter yang mau aku mainin itu aku sering pakai AI. Dan film ini tuh menurut aku ngajak kita ngerefleksi kalau kapan AI itu dibutuhkan sebagai tool, dan sampai titik manakah kita masih tetap butuh manusia lain.
Itu Oke. seumuran aku gitu juga. Mbak Dian, aku penasaran dong satu. Tadi kan ikutan anak-anaknya ikut. Terus komentarnya gimana pas? Mereka tuh bener-bener nemenin aku dan ngeliat banget aku sebagai produser kan bawa pulang kerjaan ke rumah. Jadi tiap malam tuh kadang-kadang setelah makan malam aku masih buka laptop lagi dan masih review script, masih review rough cut editing dan rough cut pakai musik soundtrack. Itu tuh mereka lihat dari berbagai versi. Jadi filmnya dari pas belum jadi aja mereka udah lihat dari layar laptop aku. Gila sih, nggak bukan pemain. Break, kita syuting, Dian pulang ketemu investor, meeting. Gila sih. Sebenarnya cukup khawatir juga loh. Pertama merasa bersalah kan ninggalin teman-teman yang syuting terus. Dan aku setiap kali ada libur di Jakarta tuh ditungguin sama produser yang lain untuk cari duit, Bo. Jadi benar-benar meeting sama investor, pitching lagi dan memastikan investor itu beneran mau invest ke film ini. Dan itu kan kita dikejar target dan dikejar waktu. Sementara syuting jalan terus. Jadi lumayan pecah kepalanya dan aku tuh punya kekhawatiran, aduh nih secara film, secara actingnya aku sempet nyiapin kayak takutnya tuh nyampe lokasi syuting masih gampang gitu. Bentar-bentar gue kemarin abis ngomongin duit, tiba-tiba di sini harus jadi ibu lagi nih gitu. Jadi masuk lagi ke alam emosi. Kalau aktor kan kita banyak bekerja pakai emosi. Kalau di produser kita banyak kerja pakai logika. Nah itu tuh harus fleksibel dan aduh kadang-kadang keder juga gitu loh. Tapi temen-temen tadi nanya anak-anak gimana, mereka lumayan bangga karena mereka ngeliat banget prosesnya aku ngawal project ini dari bener-bener masih skrip, dari skrip sampai draft berapa, sampai akhirnya jadi, sampai akhirnya milih sutradara, sampai akhirnya milih semua pemain, semuanya sampai akhirnya jadi syuting, nyari duitnya dia lihat sendiri, hitungannya masuk belum, ada yang belum dapat nih duitnya berapa persen lagi gitu-gitu, sampai akhirnya kita editing sampai sekarang nih promosi trailer tadi yang teman-teman lihat itu kita revisinya berapa kali dan itu tuh temen-temen aku selalu coba lihat ini trailernya kamu bilang bagus nggak gitu loh. Jadi mereka juga jadi kayak laboratorium aku di rumah, menurut kamu ini kamu nangkep cerita apa pesannya nggak gitu. Jadi aku salah satu yang excited banget nanti ngajak mereka nonton filmnya tanggal 22 Januari 2026 karena mereka kan lihat dari yang prosesnya kayak gitu nanti jadinya kayak apa gitu. Jadi secara nggak langsung udah mengajari anak untuk Iya, terjun. jadi kayaknya mungkin liburan tahun depan udah saya tarik jadi intern. Oke. Teman, silakan catat dan juga untuk nonton. Oh Oke. iya. Boleh rapet kan? Nggak muat. Muat kan? Gue juga. Oke. Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton film Esok Tanpa Ibu 22 Januari 2026 di bioskop. Oke. Terima kasih. Oke.